Bang, nama abang selalu dibawa-bawa setiap kali Yeay. Roy Suryo berbicara ya, apalagi hari ini ya bang. Nah, pernah bicara tentang substansi dari perdebatan. Kalau sudah kalah substansi perdebatan, dicarilah yang namanya serangan-serangan terhadap personal. Ya, apapun dia akan buat suatu framing untuk itu. Kesalahan sedikit pun dia akan buat framing, dan jahatnya itu akan menjadikan suatu fitnah. Kan begitu. Ya, deskripsi yang selalu dia tonjolkan avokat dan sebagainya. Saya sudah jelaskan berulang kali. Ini adalah kesalahan yang dibuat oleh admin saya. Ya. Nah, saya membuat kanal YouTube ini itu bukan sesuatu hal yang saya sangat serius dan sebagainya, tidak, karena permintaan ya dari teman-teman untuk membuat kanal YouTube ini biar ada langsung dari narasumbernya. Intinya itu gitu. Ya. Saya nggak tahu masalah deskripsi, terus terang saja ada deskripsi itu saya tidak tahu. Pertamanya terus saya lihat, oh ini salah, saya bilang kau cepat hapus, karena admin saya ini pegang beberapa akun lupa, karena ini sesuatu yang ini banget ya. Tapi saya mesti jelaskan, saya juga ini adalah penasehat Peradi Bersatu. Ini kartu anggota Peradi Bersatu saya ya. Ini jelas untuk itu, biar Roy Suryo tahu juga untuk itu. Saya penasihat di sini ya, lihat. Jadi itu bukan substansi ya, karena substansinya itu sekarang menurut saya mereka sudah ketakutan nih teman Roy Suryo nih, karena P21 turun, nah, ya kan, dan dia kan nggak mau tuh yang ada P21 turun. Yang menurut saya seharusnya dia tuh siap secara mental, siap secara barang bukti untuk nanti di persidangan. Kan selama ini kan menantang terus. Mana Pak Jokowi itu akan datang di persidangan. Laporkan saja saya, gitu kan. Sebelumnya kan selalu mengatakan itu. Selalu menantang itu. Nah, ketika dilaporkan, ya bagaimana kelihatan? Cacing kepanasan, mencari-cari celah gitu loh, untuk bisa bagaimana menghindar dari yang namanya pengadilan itu. Coba kita lihat. Dia katakan terjadi penyelundupan pasal. Dia katakan terjadi kriminalisasi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kita gampang. Kalau hal itu menurut keyakinan mereka seperti itu, seharusnya melakukan namanya pra-peradilan. Gitu loh. Tapi mereka tidak berani untuk pra-peradilan, dan saya lihat kayaknya terjadi perpecahan di antara penasihat hukum mereka, antara Ahmad Tazinuddin dengan Refli Harun. Saya lihat ada itu, karena Ahmad Tazinuddin itu luar biasa. Dia pengen itu adalah di pengadilan, tapi Refli Harun tidak mau pengadilan, tidak mau RJ pula, tapi mintanya SP3. Aneh bin ajaib. Kan seperti itu. Iya. Bisa dibilang ini udah mulai ketar-ketir menjelang P21. Oh jelas, bukan menjelang ketar-ketir lagi. Udah nggak bisa tidur. Kita tunggu aja minggu ini, insya Allah itu bisa diumumkan aja ya oleh Polda Metro Jaya secara resmi. Pasti kan mereka dipanggil. Kalau mereka sudah dipanggil ya sudah selesai, nggak bakal pulang. Bang, tapi tadi Roy Suryo juga bilang kalau abang selalu mendahului mengumumkan P21 akan terbit bang. Saya begini, saya kan selalu prediksi. Prediksi saya bukan asal prediksi main-main. Prediksi saya ketika itu dikatakan tanggal 17 itu dikasih ke kejaksaan plus 14 hari aja dari tanggal 17 itu, gitu loh. Kalau itu tidak berlaku ya pindahin lagi, balikin lagi ke P19, gitu loh. Kalau itu sudah komplit ya udah P21 dong, tambah 14. Kalau tambah 14 ya kira-kira kalau misalnya benar ya, kalau tanggal 17 dikasih ke kejaksaan ya berarti tanggal 1 Mei. Ya kalau misalnya tanggal 20 plus 4 hari lagi dari tanggal 5 yang mestinya harus di ini. Ya kan? Jadi dia katakan tuh sejak bulan Januari gitu. Itu kan yang pertama. P19 itu bolak-balik. Karena apa? Di Undang-Undang Nomor 8 1981 KUHP lama itu tidak ada kecuali mereka ini ditahan ya 3 kali 20 hari. Kalau ditahan 3 kali 20 hari
Tapi mereka ini nggak ditahan, gitu loh. Nggak ada batas waktu yang harus dilakukan seperti itu. Dia merujuk apa? Undang-undang apa? Kejaksaan itu, ya tahun 2026. Ini kan KUHP lama, oke, ya, bukan KUHP baru. Nanti KUHP baru itu pas dalam vonis itu, kalau vonis yang meringankan itu pakai KUHP baru. Kan sebelah juga selalu menyebut Bang, jika ini P21 berarti ada hukum yang salah nih. Terserah aja dia, congori dia kalau ngomong begitu, terserah aja. Logikanya dia memang logika terbalik, merasa paling hebat, merasa paling pintar dalam bidang hukum, ya. Banyak lihat, coba ditantang mengajari tentang teori-teori hukum di depan profesor, bos. Kita bisa lihat logika cara berpikirnya juga, kesombongan yang ditimbulkan itu akhirnya bunuh diri buat mereka. Nggak boleh lawyer atau advokat itu saling menyerang, saling menghina, itu nggak boleh. Ya kalau Andi Ason kan cuma advokat, ya kan? Kan begitu. Ini menjelang P21 juga banyak yang mengatakan, tadi Abang juga menyebut perpecahan sudah mulai terjadi di kubu Sudah lama. Perpecahan itu sudah lama mereka. Ya. Pemicunya apa sih Bang, mungkin di dalam internal yang mereka? Ya pemicunya satu, pengen tampil, pengen jadi pahlawan gitu kan. Ya faktor ekonomi juga pasti ada. Bukan didasari dengan memang mau berjuang mengenai ijazah. Kata siapa ya, mau berjuang ijazah, mereka ini kudu pansos semua. Intinya kan begitu, ya. Kalau dia mau berjuang, karena dia nggak punya beban, penasihat hukum ini, yang punya beban itu yang tersangka, ya kan? Kalau tersangkanya masuk ya dia mah namanya udah dikenal gitu loh. Maka saya bilang dia akan munculkan tokoh-tokoh baru yang memang ingin pansos juga. Contoh kemarin katanya juga ada di melakukan laporan perdata, ya kan? Tahu nggak apa itunya? Dia punya legal standing, dia katakan dia katakan saya ini alumni UGM, ya, profesi saya adalah sebagai pengacara dan kurator. Karena saya lulusan UGM dan Pak Jokowi punya masalah mengenai jasa itu dengan UGM itu, akhirnya saya kehilangan klien. Ya kan? Itu hal yang mengada-ngada gitu. Kalau Anda kehilangan klien Anda itu karena Anda tidak cakap dalam beracara di pengadilan. Kalau Anda cakap, banyak memenangkan ya kasus-kasus untuk membebaskan klien atau memberikan jaminan kepada klien itu Anda akan menang, pasti akan dicari sama klien. Itu udah ada. Jadi butuh sesuatu yang namanya pansos. Berarti ini udah nggak ada kepentingan ijazah, semua udah pribadi semua ya Bang? Nggak ada kepentingan jasa, itu adalah sebagai batu ke batu yang lain, lompat batu, itu aja, hanya tangga untuk menapak berikutnya gitu, Bang, sebagai subjek. pesan untuk Rosuryo menjelang P21-nya mungkin Bang? Pesan saya adalah kalau kamu jangan takut masalah P21. Kan selama ini mengatakan, selalu men-challenge, selalu mendowngrade Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi tidak akan melaporkan dirimu, bahwa Pak Jokowi tidak akan datang ke pengadilan. Seharusnya kamu itu Roy mempersiapkan dokumen-dokumen nanti sebagai barang buktimu, memperkuat mentalmu. Itu konsekuensi kamu karena kamu telah memfitnah dan menghina Pak Jokowi. Jadi siap-siap saja dalam minggu ini, jangan lupa bawa koper, ya. Bang juga selalu bilang kalau Pak Jokowi nggak akan datang ke pengadilan. Pada dasarnya akan hadir nggak sih Bang ke pengadilan? Pak Jokowi berkali-kali mengatakan dia akan hadir. Dia akan hadir dan membawa itu yang namanya ijazah dia diminta oleh hakim untuk hadir, dia akan hadir. Intinya itu aja. Ya, ini ya, itu. Ya. Apokat ya. Apokat itu artinya aku pendukung orang, kesabarannya dan akhlaknya itu tinggi, yaitu Pak Jokowi.